Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai busi. Jadi, busi ini fungsinya untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder atau di dalam ruang bakar dengan cara memercikkan bunga api di antara elektroda positif bagian tengah dan elektroda negatif yang terhubung dengan ground. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, percikan api pada busi itu terjadi beberapa derajat sebelum TMA di akhir langkah kompresi. Ini, jadi percikan api ini terjadi pada saat langkah kompresi, ya, tepatnya di bagian akhir langkah kompresi. Pada putaran lambat, menyalanya busi ini sekitar 10 derajat sebelum titik mati atas. Beberapa bagian dari busi adalah terminal, kemudian bagian segi 6 pada busi, ada seal atau perapat, ada elektroda massa atau elektroda negatif, ada elektroda tengah atau elektroda positif, ada bagian ulir, ya, ada bagian selnya, dan ada bagian isolator keramik. Fungsi dari bagian-bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut. Terminal busi menyalurkan tegangan tinggi dari kabel busi ke elektroda tengah. Bagian segi 6 merupakan dudukan kunci busi pada saat busi akan dikencangkan atau dikendorkan. Perapat berfungsi untuk merapatkan busi terhadap kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran pada saat langkah kompresi atau pembakaran di dalam ruang bakar. Elektroda massa adalah elektroda negatif yang terhubung langsung dengan bodi pada mesin. Elektroda tengah adalah elektroda positif yang terhubung langsung dengan terminal busi. Ulir merupakan bagian dari busi yang terpasang pada kepala silinder. Ulir ini juga dapat menyebabkan busi terpasang secara kuat pada kepala silinder. Shell adalah komponen logam yang mengelilingi insulator dan skrup untuk bisa dipasang pada kepala silinder. Isolator keramik berfungsi untuk menghindari terjadinya kebocoran tegangan pada elektroda tengah atau inti busi, sehingga bagian ini mempunyai peranan yang penting dalam menentukan unjuk kerja pengapian. Oleh karena itu, isolator mempunyai daya isolasi yang cukup baik terhadap listrik, tahan panas, kuat, dan stabil. Kemudian ada dua jenis busi yang kita kenal. Yang pertama adalah busi panas dan busi dingin. Apa yang membedakan antara busi panas dan busi dingin ini? Kita lihat, yang membedakan adalah isolator keramik yang ada di bagian tengah busi. Sekarang kita perhatikan. Pada busi panas, insulator keramik memiliki konstruksi yang panjang, mulai dari ujung elektroda tengah sampai ke bagian dasar busi. Sedangkan kalau kita lihat pada busi dingin, maka insulator keramiknya lebih pendek dibanding dengan isolator keramik pada busi panas. Nah, pada tipe busi dingin, karena isolator keramiknya ini lebih pendek, maka panas yang ada pada bagian tengah busi lebih cepat disalurkan ke dinding kepala silinder, sehingga temperatur bagian tengah busi ini akan lebih rendah karena panas
akan mudah disalurkan ke dinding kepala silinder. Sedangkan pada tipe busi panas, bagian tengah busi panasnya akan lebih sulit dipindahkan ke dinding kepala silinder. Sehingga karena proses perambatan panasnya lebih jauh, maka bagian tengah dari busi ini temperaturnya lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan temperatur yang lebih tinggi pada bagian elektroda tengah ini, maka kita sebut ini busi panas. Sedangkan pada busi dingin, karena panas itu lebih mudah disalurkan ke dinding kepala silinder, maka ini kita sebut dengan busi dingin. Karena temperatur di sini relatif lebih dingin dibanding dengan temperatur pada busi jenis panas. Nah, jadi ini ilustrasi dari loncatan api pada busi. Jadi tegangan tinggi pada koil disalurkan ke busi akan berubah menjadi loncatan api di antara elektroda busi. Kemudian beberapa syarat pada busi itu harus tahan terhadap panas, konstruksinya harus kuat, tahan karat, tahan terhadap tekanan kompresi sehingga tidak terjadi kebocoran, mempunyai self cleaning temperatur, dan harus mempunyai sifat sebagai insulasi listrik yang baik. Jadi ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh busi. Pada video-video berikutnya akan kita bahas secara tersendiri tentang karakteristik atau syarat-syarat busi. Demikianlah pembahasan mengenai komponen sistem pengapian tipe konvensional. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan yang harus dijawab mengenai busi, ya. Apa yang membedakan antara busi panas dan busi dingin? Silakan pertanyaan tersebut dijawab. Demikianlah pembahasan kita mengenai komponen sistem pengapian tipe konvensional. Kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan materi yang tentu saja lebih menarik. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.